santri itu harapannya ya pinter ngaji, ya pinter teknologi. Ya, jadi nggak ngaji-ngaji aja ya, Betul. jadi dapat semuanya gitu. Karena kedepannya kita pasti akan semakin maju terkait Betul banget bidang nih. teknologi dan komunikasi kan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Omatuy, obrolan mahasiswa santuy. Nah, jadi siang hari ini kita akan ngobrolin nih tentang new media. Jadi sebenarnya new media di kalangan mahasiswa khususnya santri atau di pesantren gitu kayak gimana sih? Tapi sebelum itu aku mau perkenalin diri dulu nih. Namaku Najmatul Safinga, aku mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Saizu Purwokerto, angkatan 2021. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian nih, ada narasumber teman aku yang sangat keren, spesial. Nah, namanya ini udah lumayan fenomenal ya di kalangan mahasiswa dan juga pesantren mitra UIN Saizu Purwokerto. Ini dia Hidayatur Rohmah. Halo. Oke, apa kabar nih Hida? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya Mbak, Neng, Ning, atau Kak nih? Terserah Kak Najma aja deh. Oke, senyaman aku ya. Oke, Ya. Kak Hida boleh? Boleh. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, siapa sih Kak Hida ini? Bolehlah memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalannya apa aja nih? Nama boleh, alamat, Nama, kesibukan, pacar juga boleh, mau di spill juga nggak apa-apa, silakan. Pengennya gitu tapi nggak ada, oke. Jangan, oh nggak ada. Oke. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Hida. Aku mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dan kebetulan aku juga nyantri di pesantren mahasiswa An-Najah Purwokerto. Di Pesma An-Najah Purwokerto juga aku tergabung dalam tim yang namanya Najah Media Official. Oh, keren banget itu. Itu bergerak di bidang apa tuh? Najah Media Official itu ya kayak organisasi atau lembaga yang ada di pesantren, di mana organisasi itu bergerak di bidang media dan sosial yang isinya itu ya seputar kegiatan pesantren, ngaji dan kegiatan santri. Oh, gitu, dan gitu. itu ya platform kami ya ada di YouTube, di TikTok, di Instagram seperti itu. Sama seperti mungkin tim-tim media yang ada di pesantren lain seperti itu. Tadi dengar-dengar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Ya, Islam betul. ya. Dulu itu kenapa apa minat di jurusan ini gitu? Iya, kebetulan saya punya ketertarikan di bidang seperti ini ya, media dan komunikasi, khususnya komunikasi karena Iya, karena komunikasi nggak jauh-jauh ya dari karena- media ya. Iya, betul, komunikasi, media. Dulu juga disarankan sama orang tua supaya ambil komunikasi Oh, aja gitu. dan itu selaras dengan apa yang aku ingin. Jadi ya udah kita ambil komunikasi dan sudah di semester 5 dan sampailah kita di mata kuliah yang ternyata memang relate banget. Relate banget Dan ya. ternyata sangat bermanfaat di kehidupan kita dan emang sekarang lagi zamannya media gitu Iya, ya. jadi kayak memang ya relate lah ya. Relate. Nah, karena sekarang kan lagi di lagi nyantri di An-Najah. Ini udah berapa lama nih di An-Najah sendiri? Aku tuh ke An-Najah pertama kali ya, tanggal 3 Oktober 2021. 2021. Ya, aku masih ingat itu dan sekarang udah 2023. Iya. 2 tahun. 2 tahun ya. Wah, lumayan lama. Jadi kayak udah jadi senior gak sih? Ya, enggak. Ya boleh, tapi enggak juga sih. Enggak juga ya, jangan ada kata Karena senior. iya, enggak ada kata senior juga, kita semua sama. Jadi gitu ya. Menurut Kak Hida nih, gimana sih gambaran dari new media yang berkembang atau ya yang digunakan oleh santri di pondok pesantren? Menurut saya dengan adanya new media ini khususnya di pesantren itu ya cukup membantu karena di Pesma Najah ini juga sudah memaksimalkan dalam penggunaan new media khususnya di beberapa aplikasi kayak YouTube, Instagram, bahkan TikTok pun kami sudah menggunakannya. Misal ngaji Abah itu ya di Rabu pagi atau di Minggu pagi itu kami menggunakan aplikasi YouTube untuk live streaming sehingga santri yang sudah lulus atau alumni masih bisa mengikuti pengajian meskipun tidak di sini. Jadi jangan jauh gitu ya, meskipun di rumah tapi masih bisa mengikuti pengajian di pesantren. Selain itu juga
kegiatan kesantrian kayak di malam Jumat itu kan biasanya ada Apa tuh biasanya? biasanya ada sholawatan bareng-bareng Oh. atau kegiatan muhadhoroh kayak drama, pidato kayak gitu. Biasanya kami live streaming juga di YouTube. Nanti kita share linknya supaya bisa diakses oleh alumni atau wali santri sehingga kegiatan ini ya bisa dilihat dijangkau oleh jangkauan yang luas seperti Betul, itu. gitu banget ya. Keren banget itu. Terus kalau untuk YouTube dan lain itu memang diperuntukannya untuk keluarga pondok kayak ya wali santri dan lain-lain atau boleh untuk umum gitu? Ya, sebenarnya boleh untuk umum, cuman memang itu kayak sebagai arsip dokumentasi kita ya, supaya tujuan kami memang pertama memang untuk alumni, supaya alumni itu ya nggak berhenti ngaji ketika mereka sudah nggak di sini. Jadi meskipun mereka sudah lulus dari sini masih bisa mengikuti ngaji ya, meskipun udah nggak di sini. Tapi terlepas dari itu juga semuanya bisa mengaksesnya dan ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa mengikutinya. Gitu. Nah, itu terkait penyebaran kayak dokumentasi dari kegiatan yang diselenggarakan di Pondok Pesma An-Najah ini ya. Kalau untuk pembelajarannya sendiri, apakah santri itu menggunakan new media? Mungkin kalau dari segi santri sendiri ya, mungkin kalau mereka belajar untuk perkuliahan, tentu saja mereka sudah menggunakan platform-platform dari new media sendiri karena banyak sekali aplikasi e-learning, buku elektronik juga Iya, itu benar. Itu sudah kayaknya hampir semua kalangan mahasiswa yang santri ya di sini juga sudah memakainya. Mungkin kalau yang di pondok sendiri itu ya, yang dipakai itu ya kayak Google Meet atau Zoom itu digunakan ketika kadang kan ustadz kita nggak rawuh gitu ya berhalangan hadir, itu ngajinya meskipun nggak tatap muka bisa dilaksanakan secara gitu virtual juga ya. menggunakan Google Meet. Nggak Betul, kayak- jadi nggak ada kata libur tapi Iya, bisa bener digantikan dengan banget. aplikasi-aplikasi dari ya perkembangan new media itu sendiri. Jadi memang bermanfaat banget Ya, ya dari bermanfaat. adanya new media ini ya. Betul. Kalau misal kitab itu memang ada kitab yang elektronik gitu yang biasa digunakan untuk mengaji. Mungkin kalau yang digunakan untuk mengaji kebanyakan kitabnya kitab itu ya hard file gitu Iya, ya. iya. Cuman memang ada ya itu biasanya ada santri yang sedang di rumah atau yang sedang KKN kayak kemarin KKN atau PPL itu santri itu melakukan pembelajaran dari jarak jauh dan kitabnya mungkin jadi online juga seperti Oh, itu. iya. Jadi mungkin new media ini digunakan ketika ya apa ya dalam proses bertatap mukanya itu ada Kesulitan. suatu hambatan itu bisa dilaksanakan seperti itu. Oke. Nah, terus dari peran pesantrennya sendiri apa ada pendampingan gitu dalam bermedia khususnya new media ini gitu untuk santri? Mungkin dari pesantren itu sendiri perannya ya mengawasi santri supaya untuk mengakses media itu ya sesuai dengan ya kan santri gitu ya. Iya. Jadi sebisa mungkin menghindari hal-hal yang kurang baik. Jadi fungsinya peran pesantren itu ya mengawasi. Karena kami juga punya peraturan ada batasan-batasan tertentu dalam menggunakan atau dalam beretika ya Iya. karena memang ada beberapa larangan ketika main game itu memang bukan diperbolehkan memang dilarang Oh, karena gitu. iya karena memang manfaat sama mudaratnya itu lebih banyak mudaratnya. Jadi Iya. memang peran pesantren di sini ya untuk mengawasi dan supaya menjadi apa ya pembatas gitu supaya enggak gitu ya. Nah kan Kak Hida ini udah lumayan lama ya di pondok pesantren. Dulu itu sebelum jadi mahasiswa, apakah pernah jadi santri juga sebelumnya? ya pernah. Saya Itu dulu pondok juga pas berapa SMA. tahun? Pas SMA saya mondok, kebetulan saya juga gap year. Dan gap year itu saya gunakan untuk mondok juga. Oh. Jadi saya mondok itu pas SMA 3 tahun plus 1 tahun. Ya, Terus pas MTS juga ada mondok. 3 tahun juga. Udah lama banget ya. Terus Iya, tapi ya gini-gini aja. gak gitu. Terus ada nggak sih perbedaan lah antara pondok pesantren satu dengan yang lainnya berkaitan dengan media yang digunakan gitu? Tentu aja beda. Kalau di pondok yang sekarang, karena ini kan pesantren mahasiswa ya, jadi khusus untuk mahasiswa di mana kebutuhan informasi dan teknologi kan lebih luas. Jadi Iya. memang di sini itu di segi medianya memang sangat maksimal. Tapi kalau di pondok sebelumnya itu tidak semaksimal sekarang, karena itu juga tergantung dari kebijakan pondok itu sendiri dan aturannya ya. Karena pas sebelumnya itu kan cuman SMA, anak SMA, iya, jadi iya. kebutuhannya ya belum yang kayak sekarang ini juga pesantren untuk mahasiswa sama siswa itu kan beda. Iya.
karena siswa itu kan usianya masih perlu diawasi, Iya, dibimbing, jadi dibimbing. masih ada keterbatasan dalam mengakses media-media seperti itu. Dan Jadi juga memang pengawasan iya, ya, pengawasan tentunya. dari anaknya sendiri, karena memang dari anaknya mungkin belum memiliki kesadaran atau pengetahuan untuk Ya, apalagi mengakses. masih Iya, umur-umur masih segitu umur ya. segitu, jadi memang tidak disetting seperti itu pesantrennya gitu. Iya. Nah, menurut Kak Hida sendiri itu pesantren yang baik itu pesantren yang memang mengefektifkan, memaksimalkan penggunaan media atau yang enggak malahan? Kalau yang baik yang mana itu kan sifatnya subjektif gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke kebutuhan sebenarnya. Ya sama-sama baik karena ini pesantren mahasiswa, memaksimalkan media ya baik karena pas dengan kebutuhan santrinya. Iya betul. Dulu tidak semaksimal sekarang ya karena memang seharusnya seperti itu. Jadi baik yang mana ya baik ketika sesuai dengan kebutuhannya. Iya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Ngomong-ngomong tentang kebutuhan dan juga new media ini kan kalau misal digunakan tanpa pengawasan gitu kan pasti menimbulkan dampak negatif ya. Betul. Nah, untuk menghindari dampak-dampak negatif tersebut itu bagaimana ya? Mungkin dampak negatif untuk santri sendiri itu jadi males gitu ya, males jadi jamaahnya ya telat, ngajinya juga sering terlambat. Maka dari itu di pesantren juga mengadakan banyak kegiatan supaya membiasakan santri itu menjadi santri yang produktif, Iya, jadi betul. nggak yang mager gitu, nggak Iya. mau ngapa-ngapain. Jadi ya kadang kita ada roan, di samping itu juga kita ada kegiatan kayak silpos. Silpos itu kegiatan pas liburan kuliah, itu kan kalau liburan kuliah lama ya sampai 2 bulan. Jadi silpos itu kegiatan yang isinya tuh banyak sekali, ada lomba-lomba, kajian Islam dan kajian tematik. Salah satu kegiatannya itu kan kajian tematik. Kajian tematik itu ya ada banyak sekali, salah satunya terkait tentang bagaimana santri dibekali untuk menggunakan media supaya cerdas, memilah dan memilih untuk mengakses konten yang baik dan yang buruk. iya. Jadi santri itu harapannya ya pinter ngaji, ya pinter teknologi. Iya, jadi nggak ngaji-ngaji aja ya, Betul. jadi dapat semuanya gitu. Karena kedepannya kita pasti akan semakin maju terkait Betul banget bidang nih. teknologi dan komunikasi kan. Jadi ya mau nggak mau santri harus pinter di segala bidang. Oke, jadi gitu ya teman-teman. New media di pesantren itu sangat baik ya digunakan, sangat efektif digunakan karena bisa untuk mengembangkan dan juga membagikan kegiatan-kegiatan di pesantren secara masif ya. Tentunya selain itu dalam penggunaan new media juga perlu pengawasan entah dari pihak pesantren atau dari santri sendiri. Jadi memang harus ada kontrol ya dalam penggunaan new media gitu. Nah, mungkin ada nih pesan yang mau disampaikan dari Kak Hida untuk santri dimanapun kalian berada. Silahkan Kak Hida. Mungkin singkat aja pesanku untuk seluruh santri di berbagai penjuru dunia ya. Kalian harus pinter ngaji dan pinter teknologi. Wah, keren banget nih. Jadi quotes ya teman-teman santri. Kalian tuh jangan cuma pinter ngaji aja, tapi pinter dalam segala hal itu juga penting. Iya nggak, Kak Hida? Betul, Iya, betul terutama di banget. teknologi. Nah, apalagi teknologi di era sekarang ini. Jadi kalian tuh harus melek teknologi, melek media, apalagi di media gitu ya. Jangan sampai kalah sama orang-orang di luaran sana gitu. Nah, mungkin cuma itu. Kak Hida ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Cukup ya. Oke. Untuk siang ini di Omatuy, obrolan mahasiswa santuy cukup sampai di sini aja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri ataupun Kak Hida. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.